Lu pernah gak udah tahu apa yang harus lo lakuin, udah ada plannya tapi tetap aja gak gerak? Bukan karena lu malas, bukan karena lu juga gak mampu, tapi kayak ada sesuatu yang nahan lo dari dalam. Nah, itu namanya mental block. Dan hampir semua orang ngalamin ini, termasuk orang-orang yang lu kira hidupnya itu udah maju. Di video ini gue bakal jelasin kenapa itu terjadi, dan yang lebih penting, cara ngatasinnya itu gimana. Mental block itu simpelnya adalah hambatan psikologis yang bikin lo gak bisa maju. Padahal secara kemampuan sebenarnya lo itu bisa. Bayangin gini, lo mau mulai bisnis, udah riset, udah tahu langkah-langkahnya, tapi tiap mau mulai tiba-tiba muncul pikiran kayak, gimana kalau gua gagal? Nanti dihujat orang gimana ya? Kayaknya belum siap deh. Nah, itu bukan kelemahan karakter lo. Itu otak lo yang lagi kerja tapi kerja di arah yang salah. Psikolog Carol Dweck yang nulis buku Mindset bilang bahwa otak manusia itu secara default takut sama kegagalan. Dan ketakutan itu sering jadi akar dari mental block. Ada beberapa penyebab utama, namun yang paling umum ada 3. Pertama, takut gagal. Ini klasik. Lu gak mulai karena lu takut hasilnya gak sesuai ekspektasi. Padahal yang lu takutin itu sebelumnya belum tentu kejadian. Bisa jadi cuma asumsi doang. James Clear, penulis buku Atomic Habits, nyebut ini sebagai motion vs action. Lo sibuk mikirin planning, riset, tapi gak pernah beneran mulai. Karena selama lo belum mulai, lo belum bisa gagal dan itu terasa aman bagi lo. Kedua, lo punya standar yang terlalu tinggi. Lo gak mau ngeluarin sesuatu kalau belum sempurna. Akibatnya gak ada yang keluar sama sekali. Ini sering banget kejadian di kalangan orang kreatif, termasuk konten kreator, seniman, bahkan juga penulis. Ketiga, punya pengalaman di masa lalu. Pernah diketawain waktu presentasi atau pernah gagal terus diketawain sama orang. Otak lo itu nyimpen itu, dan tiap mau ngelakuin hal yang serupa, otak langsung kasih peringatan karena takut kejadian di masa lalu itu kejadian terulangi. Oke, sekarang yang paling penting dan saran gua, lu harus dengerin sampai habis. Cara pertama, mulai dari hal yang paling kecil. Jangan langsung target gede. Kalau lu mulai olahraga misalnya, jangan langsung bilang gue mau lari 5 meter tiap hari. Tapi coba dulu bilang, mulai dari 10 menit jalan kaki. Coba. Serius, ini cara yang banyak orang remehin padahal dampaknya gede banget. Bahkan James Clear nyebut ini sebagai 2 minutes rule. Setiap kebiasaan baru disederhanain sampai bisa dilakuin dalam 2 menit. Tujuannya bukan hasilnya, tapi buat ngilangin distraksi atau pikiran-pikiran negatif yang bikin lo takut untuk memulai. Cara kedua, sadari dan pisahin pikiran lo dari fakta. Waktu muncul pikiran gua pasti gagal atau apalah itu, tanya ke diri sendiri, ini fakta atau asumsi doang? Karena kebanyakan mental block itu hidup dari asumsi yang kita anggap fakta. Begitu lo mulai questioning, kekuatannya bakal berkurang. Bahkan psikiater bernama Victor yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, yang menulis buku Mindset for Meaning, bilang antara stimulus dan respon itu selalu ada ruang. Di ruang itulah kebebasan lo ada. Artinya lo selalu punya pilihan buat gak langsung percaya sama pikiran negatif lo. Cara ketiga, ubah identitas lo. Bukan cuma targetnya doang yang lo ubah. Ini konsep dari Carol Dweck yang soal growth mindset. Daripada bilang gue harus jadi produktif, coba bilang gue adalah orang yang terus berkembang. Kedengarannya sepele, tapi identitas itu ngaruh ke keputusan lo sehari-hari. Orang yang menganggap dirinya itu pemalas bakal susah berubah, tapi orang yang menganggap dirinya itu lagi dalam proses punya ruang buat tumbuh. Mental block itu bukan tanda lo lemah, tapi tanda lo itu manusia. Yang bedain orang yang maju sama yang orang yang stuck doang bukan soal siapa yang gak punya rasa takut, tapi siapa yang tetap gerak meskipun takut itu muncul.
Jadi kalau lu sekarang ada sesuatu yang nahan lo dari kejadian ataupun rencana lu, coba tanya, ini beneran gak bisa atau gua aja yang gak mau mulai. Kalau video ini berguna buat lu, tinggalin komentar atau share ke temen yang lagi butuh video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.